saya mau terima salah satu tamu biasa kolaborasi. Pasti Anda sudah tahu ya, Kak Irham Wijaya SH ya. Beliau tadi sempat telepon-teleponan dengan saya, rencana memang waktu kemarin itu pengen bikin videonya di kediaman beliau karena beliau ada acara keluarga ya. Jadi beliau minta di drop aja ke rumah di sini, rumah saya. Nah, kayaknya tadi udah nongol di depan. Kita tunggu kedatangan Kak Irham ya. Namun sebelum nonton video selanjutnya, kita bumper dulu. Nah, ini akhirnya nongol juga orangnya yang kita tunggu-tunggu. Nah, silakan nih, ada Kak Ilham datang. Nah, beliau baru pulang berolahraga, pingpong. Biasa memang kalau udah mengisi waktu luangnya gini, malam ya sekarang? Malam. Jadi malam ini beliau cari kesibukannya selain main organ. Ya, kemarin saya sempat nonton beliau collab dengan anaknya, Tami Reli. Di mana kafe mana ada boleh? Di markas besar, makan besar ya, makan besar di kafe. Di kafe makan besar yang ada di kota Palembang, tepatnya di Jalan Demang Lebat Daun. Nah, sekali-sekali boleh tuh pada mampir anak-anak muda yang ada di kota Palembang. Nah, Kak Iram, Ya. udah lama kita udah nggak melakukan collab nih, karena ya masing-masing kesibukan juga kita cooling down dulu lah ya. Betul. Karena banyak sekali di luar sana yang berkenaan dengan aplikasi VTube ini menjadi polemik istilahnya ya, yang dari pihak yang tidak setuju ataupun tidak berkenan dengan kehadiran VTube, ya, maupun mereka yang memang mempertahan dan tetap eksis ingin VTube kembali on. Ya. Mungkin Kak Iram bisa ceritain garis besarnya nih apa sih yang Kak Iram selama bertapa ini, apa yang aja yang dipelajari gitu. Mungkin apa lagi yang mungkin info-info yang bisa diberikan kepada para VTuber. Terima kasih para VTuber sekalian di seluruh Indonesia, tidak terkecuali. Kalau kita sebutkan satu persatu mungkin banyak ya. Banyak. Artinya saya berharap mungkin banyak permintaan. Saya juga cek di channel YouTube-nya Reka. Ya, itu berharap bagaimana bisa collab lagi dengan Pak Irham. Nah, hari ini mimpi itu saya wujudkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya di sini untuk bisa menambah motivasi, menambah dukungan moral dan batin yang di dalam yang selama ini mungkin kita merasa apa betul kita VTuber sejati. Ya. Apa betul kita VTuber yang tidak ada pengaruh kanan kiri. Jadi kemarin kita meditasi, sebetulnya bukan semedi sebetulnya. Bukan ya? Bukan, meditasi. Meditasi. Jadi merenung, memang inilah yang namanya dinamika suatu bisnis, opportunity ini, peluang bisnis ini kalau langsung diambil dan berhasil, itu semua orang mau. Iya. Jadi kalau peluang bisnis atau opportunity bisnis ini, kalau seandainya kita berharap ini akan maju dan long life, ya kita harus ikuti. Semakin tinggi kita melangkah, semakin tinggi kita di atas, ya angin semakin kencang. Nah, jadi bagaimana caranya supaya angin itu kencang, silakan jalan. Ya kita dengan posisi punya konsisten terhadap VTube, dan insya Allah pada saat ini sudah tiga regulasi tahapan yang sudah dilalui oleh manajemen VTube. Kita selama ini mungkin merasa bahwa manajemen tidak bergerak, ataupun mungkin lambat bergerak, ataupun mungkin tidak sama sekali memikirkan VTuber di seluruh Indonesia. Pernyataan itu salah besar, karena selama ini kita tahu manajemen itu bergerak dan berjalan
Dan mereka mempunyai batasan-batasan. Ya, betul. Ya, artinya tahapan pertama mereka sudah lalui dengan kondisi manajemen VTube sudah mendapatkan PSE di tanggal 20 April 2021, dan tahap kedua sudah mendapatkan PMSE di tanggal 21 Mei 2021. Nah, terakhir di tanggal 8 Juni itu keluarlah SWE merekomendasikan untuk Kominfo Republik Indonesia dapat membuka blokir. Artinya 3 tahap ini, makanya hari ini saya muncul. Insya Allah mudah-mudahan 3 tahap inilah tahap yang akan kita lalui, maka VTube ini akan on kembali. Jadi kalau sudah VTube sudah ada kabar on kembali, maka seluruh VTuber yang 17 juta mudah-mudahan yang tadinya sudah berpikir galau, yang tadinya sudah berpikir macam-macam terhadap manajemen VTube dan VTube-nya sendiri, kita tidak usah berpikir kanan kiri, insya Allah kita rebound. Artinya kita kembali dan kita akan melahirkan kembali dengan kondisi yang akan lebih besar dari sebelumnya. Artinya selama ini mungkin kita cuma sebatas 17 juta dan batasannya pun mungkin di wilayah Indonesia. Ke depan insya Allah Asia Tenggara dan Asia. Ya, seperti memang waktu itu dari VTube ini juga sudah memberikan step by stepnya ya. Betul. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, ya namanya bisnis itu harus bertahap, tidak bisa serta merta harus jreng langsung jadi gitu ya, karena namanya bisnis memang dibangun dari kecil dulu deh ya, dari lingkungan dulu. Kalau sudah bagus berkembang ya kita kembangkan. Hanya saja yang disayangkan ya banyak sekali teman-teman ya, ini sudah kebiasaan yang saya temui sejak dulu kita jadi karyawan nih Kak Irham. Pengalaman saya, kita udah alhamdulillah bersyukur dapat bekerja ya. Ini sebagai karyawan nih. Udah dapat kerja ya, ada masalah kita komplain, kita ngeluh ya, padahal nggak bersyukur. Belum tentu posisi dia itu bisa dinikmati orang di luar. Nah, sudah dapat pekerjaan, dapat penghasilan, komplain ngeluh. Ya kalau misalnya mau komplain ngeluh, mendingan berhenti kerja aja, tidur di rumah. Jadi nggak sakit hati gitu kan. Ada unsur aturan yang diikuti. Jadi begitupun dengan bisnis ya, ketika ada bisnis ini bermasalah dan masalah itu bisa dirampungkan walaupun melibatkan pihak ketiga, ya kita harus sabar mengikuti. Namanya kita kalau ngurus apa-apa, kalau bergantung dengan lembaga ataupun institusi ataupun regulasi, ya kita ikuti, harus sabar. Betul. Jadi ini sebagai pembelajaran aja buat teman-teman. Syukur-syukur Anda yang sudah selama ini galau, tidak percaya atau bagaimana. Emang kalau masalah kepercayaan, masalah kembali ke masing-masing ya. Cuman kita lihat di sini Kak, itu ya pihak manajemen juga nggak tinggal diam. Ada namanya sebuah proses bahwa manajemen itu bergerak. Ya kalau saya tonton tuh di channel My Future Business School, ya beliau banyak Bro Wilbert dengan kawan-kawan banyak sekali membantu kita menguatkan hati kita di aplikasi VTube ini. Nah Kak Irham, kira-kira apa nih yang pengen disampaikan nih di saat kita menunggu ya di normalisasi ini? Oke, jadi terutama untuk VTuber yang mungkin saya kira mungkin kalau yang galau itu mayoritas yang berjuangnya baru pertengahan antara berberan. Artinya Oktober, September, Oktober, November sampai ke sini. Tapi kalau yang sudah berjuang di 2020 April, nah itu mereka tidak akan goyah dan mereka akan konsisten karena tahu perjuangan ini tidak mudah. Nah sekarang kita juga mungkin banyak mengetahui selama ini macam-macam organisasi, artinya organisasi yang yang lagi viral lagi viral. Mereka mungkin seolah-olah mewakili salah satu komunitas VTube yang galau yang galau. Nah jadi mereka yang galau direkrut sehingga mereka bikin satu komunitas, dan komunitas ini malah seolah-olah akan membantu manajemen untuk berjuang ke regulator. Gitu. Nah, di situ ada Kominfo, di situ ada OJK, dan mungkin semacam berusaha untuk membantu, tapi malah justru itu tidak menertibkan akun VTube-nya. Jadi saya mungkin punya saran ini, Bang Reka, karena channel YouTube-nya Reka Reksa ini kalau saat ini sudah mencapai ya hampir 100.000,
Oh, belum sampai Hampir lah. Yang namanya kalau Masih- sudah ditonton masih 330.000 ke atas, hampir 100.000. Kita berharap mungkin dengan adanya saran saya ini mungkin ada sesuatu yang semacam membantu. Ini bukan membantu untuk mengacaukan apa yang sudah dikerjakan oleh manajemen. Iya. Tapi kita membantu untuk meluruskan barisan. Ya, merapatkan Barisan yang selama ini barisan ini mungkin Cerah ada yang sekali. terlalu maju, ada yang di setengah maju, ada yang terlalu mundur, malah justru berhenti sama sekali. Iya. Nah, saya berharap dari channelnya Reka Reksa ini mungkin ada semacam komunitas ataupun asosiasi yang namanya, ya mungkin kita ambil contoh aja, Asosiasi VTuber Sejati Indonesia. Oh gitu, Nah, itu ya. ya kalau bisa langsung dipimpin oleh Pak Reka Wah, Reksa. ya, kalau bisa. Harapan saya mungkin seluruh VTuber yang selama ini merasa sudah banyak membernya, yang sudah merasa mungkin ribuan, tapi kita nggak tahu konten kreator kita sudah banyak, malah justru yang VTuber sejati itu adanya di konten kreatornya, mungkin miliknya salah satunya 5 Minute. Ya, Nah, intinya 5 Minute udah sampai 200.000 member, terus ada lagi Verikunya, Verikunya, 15.000 lebih dan lain sebagainya. Termasuk mungkin ada Denma di sana. ada Terus ada Tony Aleng dan lain sebagainya. Pak Luis, Pak ada Luis, Pak Pak Ridwan, Ridwan, ada ya. siapa lagi? Semilianto. Oke, Artis Semilianto. Semilianto, nah. Oh, Pak Semilianto numpangnya ke 5 Minutes. Makanya, jadi sekarang kita berharap seluruh konten kreator sejati, artinya VTuber sejati yang ada di dalam komunitas yang selama ini di channel konten kreatornya, yang memang betul-betul jiwanya, raganya, dia sudah tumpahkan untuk VTube, sudah saatnya. Sudah saatnya kita sekarang bergabung dan berkolaborasi, Ya. tidak akan mencampuri urusan manajemen, tapi kita akan merapatkan barisan untuk menuju mengawal yang namanya manajemen bergerak. Artinya tidak ada lagi satu komunitas yang bilang, oh saya mewakili VTuber, tapi ternyata 3.600 orang. Iya. Oh iya, satu lagi konten kreator Chris Crop. Chris Crop. Jadi Chris Bro Crop Chris. itu betul-betul Bro Chris ini saya sampai malam, pagi, sore, pajar itu saya tonton. Nah, Bro Chris, Bro tuh, Chris. Jadi ada salam. penggemarnya ini. Jadi Pak saya Irang. merasa berterima kasih masukan-masukannya, ya termasuk ada spy-nya, ada spionnya dan lain sebagainya. Kalau orang ada spion itu biasanya nggak mau move on. Betul. Maunya ngeliat ke belakang mulu, itu spion mobil ya. Jadi artinya spion mobil itu yang dia pakai untuk merasa bahwa apa namanya perang terhadap yang galau. Ya saya berterima kasih mungkin dengan melalui Bang Kris dan lain-lain dan teman-teman ini Konten kreator. konten kreator, kita berharap dari channelnya Reka Reksa ini ada satu yang bisa kita ambil, kita bisa berkumpul dengan kolaborasi satu barisan yang mengawal manajemen dan tidak ikut campur dengan manajemen. Ya. Silakan manajemen berjuang dengan regulator, ada kendala kita siap untuk membantu secara merasa bahwa kita sudah betul-betul memiliki. Empatinya, ya. Nah, kita yang perlu sekarang adalah memiliki VTube. Kalau kita tidak merasa memiliki, mudah galau dan mudah akan dipengaruhi oleh pihak manapun. Iya. Kemungkinan juga dari ke depan akan banyak lagi develop dari aplikasi VTube ini yang mungkin bisa nanti difasilitasi oleh para konten kreator. Betul. Mereka yang memang fokus dan membantu para manajemen. Mungkin nggak semua manajemen bisa turun ke lapangan dalam bentuk sosialisasi ke media. Betul. Nah, tugas-tugas kita ini mungkin nanti dikasih panduan-panduannya seperti apa. Mungkin juga nanti My Future Business School juga ya sebagai apa namanya kompas kita ya. Yeah. Kompas kita karena beliau Wilbert Karimun ini kan founder ya. Ya. Founder dari aplikasi VTube ini, dia nomor satu ya. Ya. Nomor satu ya, mau nggak mau tentu manajemen juga banyak berkonsultasi dengan bukan berkonsultasi istilahnya berkomunikasi dengan Bro Wilbert ya untuk disampaikan kepada kawan-kawan ya. Pun cara penyampaian kita mungkin agak melenceng-melenceng tapi tidak lepas dari garis betul. besar. Dari garis besar, benar. Besarnya seperti apa? Nah, itu. Saya kepengennya satu, Bang Reka. Artinya gini, selama ini kan kita tahu yang namanya Zoom meeting ataupun yang namanya komunikasi melalui medsos itu kelihatannya kalau 5 Minute yang punya acara itu cuma 5 Minute dan manajemen ataupun mungkin member-membernya yang tertentu. Nah, kita berharap mungkin melalui konten kreator satu channel yang isinya seluruh konten kreator yang mungkin diperkarasai oleh
channel YouTube-nya Reka Reksa. Nggak, memang kita Harapan gitu. Jadi kita admin Metumzing itu di situ ada Perry, di situ ada Tony, di situ ada Bang Kris, dan semuanya bisa ngomong di dalam wadah itu. Dan inilah yang perlu kita bentuk sehingga manajemen itu sudah ada apa namanya tuh, sudah ada tank penolak dari belakangnya. Artinya dia punya tameng. Kalau kamu mau urusan, kalau umpamanya kita di istilahnya di umum, kalau saya umpamanya ada ketemu masalah, silakan kalian bicara sama pengacara saya, kan gitu. Tapi kalau manajemen silakan kalian selesaikan dengan organisasi itu. Kira-kira gitu. Jadi manajemen dia bekerjanya fokus untuk ke regulator, dan dia menyerahkan sepenuhnya kepada konten kreator yang sudah bersatu. Dan tidak ada unsur visi misi yang tidak jelas. Mereka jelas membantu manajemen VTube bisa on dan bisa long live. Dan banyak bisa mengedukasi masyarakat ya. Betul. Mungkin juga nanti kalau udah masuk ke daerah ASEAN itu kan udah harus pasti gunakan bahasa Inggris. Yang jelas kita tuan rumah. Itu kalau kita tuan rumah, otomatis kita akan menjadi raja di negeri sendiri. Itu. Silakan dari Asia Tenggara maupun dari Asia, ya kita berharap yang selama ini kita mimpikan nanti akan masuk ke fase ketiga atau fase keempat nanti ke Go Asia, ya kita sudah siap. Dengan kondisi kita sudah punya akun. Jadi itu sih harapan dari Kak Ilham ya. Kita membentuk sebuah persatuan, istilahnya bagaimana kita seragam untuk mengembangkan aplikasi VTube ini bisa lebih banyak memberikan manfaat buat orang-orang ya. Baik itu dalam negeri, mungkin kedepannya ke luar negeri juga ya. Karena kita VTuber juga nggak hanya ada di Indonesia, mereka ada di luar negeri yang banyak memberikan harapan kepada aplikasi VTube ini bisa menjadikan salah satu solusi untuk mendapatkan ataupun meningkatkan penghasilan, ya kita fasilitasi. Kalau Anda sekiranya nggak setuju, tidak berkenan dengan aplikasi VTube, ada aplikasi yang lebih baik lagi, silahkan, tanpa menjelekkan aplikasi satu dengan aplikasi yang lain. Jadi fokus aplikasi A misalnya, ya bahas aplikasi A. Jangan menjelek-jelekan aplikasi lain, kekurangan aplikasi lain. Ya semua kurang lebih itu udah pasti ada ya. Syukur-syukur bisa lebih di tempat lain, lebih bagus lagi. Dan kita bisa makin banyak sumber penghasilan masih asik. Gitu loh. Makin banyak sumber penghasilan tuh makin asik. Terutama sekarang kan pandemi. Pandemi COVID-19 bukan Indonesia aja. Nah, sekarang kita seandainya ada program 100.000 UMKM harus kita tebus. Ya otomatis kalau sudah mengarah ke Asia Tenggara bukan 100.000, tapi 100 juta yang kita tebus. Tapi kita balik lagi tuh ngomong UMKM nih Kak. Saya pernah baca juga, pernah nonton ya video di MFBS itu bagaimana kita katakan yang memiliki VP banyak bisa membantu para UMKM. Tidak harus mereka menjadi VTube dulu gitu loh. Kita bantu UMKM dengan VP yang kita miliki, kita kolaborasi ataupun kita bekerja sama atau gimana caranya. Bagi hasil. Nah, bisa bagi hasil B2B, business to business. Atau kita memang ingin membantu orang gitu. Nah, sebenarnya ini jadi nilai lebih betul. Dari aplikasi VTube gitu. Nah, jadi kalau bisa memang aplikasi VTube ini bukan cuma kita sebagai bisnis untuk mencari income masing-masing ya, enggak ya, tapi kita bisa membantu para UMKM. Saya rasa itu memang tujuan daripada aplikasi VTube di awalnya ya. Namun ya, kan kita tahu lahirnya VTube posisi 15 April 2020. Sedangkan munculnya COVID itu Maret 2020. Artinya solusi dampak untuk COVID orang yang tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan banyak yang di PHK itu sebetulnya VTube sudah membantu dan sudah siap. Makanya yang siap membantu, dan ini memang dinamikanya begitu. Kalau kita mau membantu orang, belum tentu orang mau dibantu. Itu dinamika. Tapi sekarang kalau VTube sudah on, insya Allah UMKM akan bisa tembus sesuai yang diinginkan VTube. Tapi kalau saya pikir secara politisnya Kak ya, kalau saja aplikasi VTube lu cuma di-download 100-200 orang mungkin nggak diributin. Enggak, betul. Karena 17 juta, kenapa mau? 17 juta, jadi ada orang yang terganggu priuknya nih digoyah-goyah gitu ya. Nah, jadi inilah, jadi sesuatu yang besar itu pasti akan
ya betul, seperti pepatah itu semakin tinggi itu semakin keras anginnya. Anginnya gitu. semakin kencang. Jadi ini yang dialami oleh Fitup. Jadi kita yang berpikirannya logis ini gitu ya, nangkep ini gitu loh. Ah biasa ini, dah lumrah dalam dunia bisnis ini seperti ini gitu loh. Jadi satu memang sudah kondisi seperti kita lihat, kedua memang gerak-gerik manajemen ini memang eksis konsisten ya, setahap demi setahap, walaupun memang memakan waktu sampai 4 bulan. 4 bulan. 17 Februari itu kita genap 4 bulan. Nah, jadi itu saking istilahnya kerja keras daripada manajemen, saya apresiasi juga buat manajemennya Kak ya. Iya, kita apresiasi. Buat Pak Prabowo dan timnya itu luar biasa. Salut buat Anda semua. Anda semua sudah memperjuangkan Fitup, dan perjuangan untuk Fitup se-Indonesia ini tidak mudah. Yeah. Nah, di sini kami sebagai Fituber dengan sendirinya berdoa mudah-mudahan kelancaran ini ya long life, artinya bisa sampai kapanpun. Ya, jadi udah nggak ada lagi sekarang Diamond, Silver, udah nggak ada lagi. Yang ada, tapi yang ingat, Crown Ambassador ya. Yang ada Crown Ambassador, dan itu di V+. Artinya V+ itu solusi dari kita. Cari uangnya di Fitup, tapi kita belanjanya di V+. Oh, iya, mau jauh gitu. Kira-kira gimana? Iya. Mau kan? Kalau semuanya pada belanja ya kita yang belanja pasti. Iya, Kak. Kemarin sempat baca juga di punya apa yang disampaikan Pak Tongam ya di akun Instagramnya, itu tidak ada boleh lagi jual beli sesama member. Kalau saya tangkep sih ini, mohon maaf kalau salah ya para manajemen, ini kalau saya tangkep pribadi aja, saya punya VP, saya nggak mau jual ke Kak Irham, saya jualnya ke PT Future Vitek. Nanti Kak Irham yang beli ke PT Future Vitek, jadi seperti itu. Mungkin seperti itu. Jadi sekarang umpama kalau dulu mereka itu kalau saya perlu duit, perlu iklan, itu saya jual langsung bisa ke mereka. Kalau dulu sebelum ada regulator memberikan arahan, binaan. Nah, setelah dibina, kalau kita masih, ya berarti kita nggak mau dibina. Dibinasakan aja. Nah, jadi sekarang kita menerima pembinaan ini dari SWI, kita ikuti, makanya kita ikuti. Kalau seandainya saya punya keluarga UMKM yang kecil ini, saya akan promokan ke Fitup, otomatis itu saya beli poinnya, saya langsung ke perusahaan. Saya keluarkan uang ke perusahaan. Perusahaan langsung keluarkan view point. Dari mana view point-nya dapat? Otomatis perusahaan langsung beli view point yang punya mereka. Mereka juga menerima uangnya itu hasil dari saya beli. Artinya kalau saya sudah memberikan uang ke perusahaan, perusahaan langsung transfer ke rekeningnya mereka. Selesai. Cuman jangan salah Kak, kalau kita VP itu kan pasti dulu itu ya, sebelum aplikasi Fitup ini di take down ya. Kan kita memang menjual atau katakan menjual VP ke perusahaan ya. Pasti kan ada pemotongan. Betul. Nah, ini harus diketahui oleh para VTuber juga. Misalnya udah punya VP katakan 100. Nanti kan ada potongannya itu. Itu harus diterima. Konsekuensi ini memang aturan dari bisnis ya. Jangan punya 100 VP mau dijual 100 VP dapat 100 VP dibayar, enggak gitu mainannya. Kalau dulu kan minimal kita ada deposit 10 VP. Nah, 10 VP punya 50 mau kita jual 50, kalau dulu nggak bisa. Harus apa? Ada pemotongannya ditambah lagi deposit 10. Artinya paling kita cuma 25-30 VP. Rank kita sudah nggak punya. Artinya istilahnya itu bintang juga sudah nggak punya. Artinya penggantinya nanti ya kita harus minimal ada unsur pemotongan pihak ketiga, pajaknya itu untuk pemerintah. Itu yang penting. Pasti ada pemerintah. Pasti. Jadi kalau seandainya kita mau aman, mau legal 100%, kita harus ikut binaan dari SWI. Itu saran saya kepada seluruh VTuber. Jangan merasa bahwa dengan sistem yang baru, maka ini akan merugikan VTub yang lama. Perusahaan, manajemen VTub tidak akan merugikan member. Sama-sama menguntungkan. Pasti akan sama-sama menguntungkan. Malah, ada janji yang harus kita tunggu. Satu viewpoint bisa 2-3 kali lipat. Itu yang perlu. Karena yang Rp14.000 itu disebut sama Jaguar itu minimal. Nah, kita patokan di situ aja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memang terwujud ke depannya. Karena kita nggak tahu ya, turun naik namanya segala sesuatu bisnis kan ada namanya inflasi. Ya, ada namanya inflasi.
yang tentunya akan mempengaruhi semua aspek bisnis, apapun bisnisnya itu yang ada di Indonesia, ya mungkin juga di luar negeri. Saya rasa itu aja Kak Irham, obrolan kita malam Saya ini. Saya puas malam ini. Udah panjang, ini langsung keluar, nyocos aja gitu loh. Jadi bukan tanpa rem sih, sebelumnya ada unek-unek, ada permintaan dari channel YouTube-nya Reka untuk bisa berkolab dengan saya. Alhamdulillah malam ini terwujud. Semua yang akan saya sampaikan malam ini sudah keluar. Jadi tinggal VTuber sekalian yang masih galau, mantapkan hati dan tetap fokus sebagai VTuber sejati. Berikan kebaikan untuk orang-orang di sekitar. Jadi itu teman-teman, sampai di sini obrolan saya dengan Kak Irham. Next kalau kita memang ada sesuatu yang baru lagi Kak ya, siap. Kita akan lakukan kolaborasi lagi, kita akan memberikan arahan, mungkin memberikan edukasi ataupun memberi motivasi yang memang dibutuhkan oleh para VTuber. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa salam. Apa tuh salam? Ground Ambassador. Oke. Jadi jangan lupa kalau mulai sekarang kita salamnya go to Ambassador. Crown Ambassador. Ulang lagi. Ya. Go to Crown Ambassador. Salam. Salam. Bye. Bye.